Mungkin buat Wanda bisa diulangi sekali lagi dengan tempo yang lebih pelan. Oke, jadi Rasulullah itu membuat piagam Madinah yang berisikan peraturan-peraturan peraturan bagaimana berkehidupan, kayak bertoleransi, terus bagaimana berniaga, kayak gitu. Jadi kan kita kan tahu ya di Madinah itu banyak berbagai golongan kaum. Nah, dari situ uh, Rasulullah membuat Piagam Madinah sebagai kesepakatan antar kaum agar tidak terjadi perpecahan antar satu sama lain. Itu, Pak. Mm-mm. Wujudnya apa itu Mbak Wanda? Maksud dari wujud itu seperti apa ya, Pak? Ya, dari strategi tadi itu mewujud dalam bentuk apa? Kebijakan, piagam Madinah kah, lalu bisa terlihat ya sebagai impact ya dari strategi tadi itu bisa nggak dijelaskan? Ini impact apa yang sudah dilakukan sebagai strategi Rasul mewujud di dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Gitu. Kalau menurut pengetahuan saya, Pak, yang paling impact itu yang bertoleransi, Pak. Yang bertoleransi kan kita sudah tahu itu terdapat banyak kaum. Jadi di situ antar kaum itu bertoleransi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Lalu lalu ada juga kebijakan uh, kebijakan dalam berniaga, tapi saya sedikit lupa bagaimana peraturannya, di mana di situ Rasulullah menetapkan kayak persentase-persentase dalam jual beli seperti itu. Oke, baik. Ya. Oh ya, sambil tadi ya pertanyaan saya yang awal dan ke Mbak Wiwi ini, saya izin sebentar ke belakang. Silahkan tetap dilanjutkan untuk diskusinya. Sebentar saja saya ke belakang ya. Tapi silahkan Mbak Wanda dan Rajif ya, ini dilanjutkan dengan ini. Saya sambil mendengarkan, cuma tidak nampak di layar ya, sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwi. Apakah sistem perpajakan di Indonesia lebih mengarah ke zakat atau ke riba? Karena esensi pajak juga merupakan dana yang digunakan untuk mengatasi beberapa kebutuhan negara. Terima kasih. Kalau misalnya zakat itu uh, apa ya? Uh, enggak enggak ke riba, tapi suatu kewajiban kita untuk membayar kalau zakat, maaf, pajak itu enggak riba, karena itu malah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kenapa kita wajib membayar pajak? Karena kita memakai fasilitas negara, kayak misalnya jalan raya, terus kayak misalnya halte, terus transportasi umum juga, dan masih banyak fasilitas yang lain. Jadi pajak itu tidak termasuk ke riba. Bagaimana Wiwi? Apakah jawabannya membantu?
Baik, terima kasih ya. Kebetulan semalam sahurnya ya ada campuran sambalnya, jadi agak sembelit ya. Baik. Oke, dari Mbak Wiwi dan Mbak Binang sudah, jadi tentang zakat ya. Ya, ya landasan-landasan kepemerintahan dari awal ketika Islam sebagai satu tatanan keagamaan lalu hadir menjadi satu nilai dan juga regulasi yang mengatur di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di pemerintahan memang tidak sepenuhnya berada di fase Rasulullah ya, karena tatanan-tatanan Islam itu berkembang dari awal ketika Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, lalu baru pada tatanan setelah itu membangun peradaban di Madinah. Dan tadi sudah kita singgung sedikit ya betapa di Mekah di fase awal dengan tadi disinggung tentang fase bagaimana model gerakan dakwah yang ada di Madinah dan yang ada di model Makkah itu sangat berbeda. Fase awal teman-teman bisa bayangkan ketika membangun merintis ya satu perjuangan awal dimanapun itu memang berat, lebih berat di dalam proses ketika sudah mengalami ya proses penerimaan dari masyarakat sekitar gitu. Bisa kita bayangkan ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi sebagai sebuah strategi awal itu mesti dilakukan oleh Rasulullah. Bukan karena persoalan tidak mampu, tapi itu mengajarkan kepada kita sebagai sebuah strategi membangun tatanan kehidupan gitu ya. Jadi sembunyi itu dalam kerangka melihat realitas masyarakat yang belum sepenuhnya menerima Islam. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas itu belum ada yang lalu muncul sebagai sebuah tatanan yang bagus. Perlu promoting gitu ya. Perlu encouraging dari Rasul pada masyarakat Arab saat itu. Dan bisa kebayang hanya berapa orang yang masuk Islam. Masuklah di situ Bilal ya dari kalangan budak gitu. Khadijah ya yang saat itu bukan siapa-siapa, belum jadi istri Rasul, tapi lebih kepada juragan ya Rasul, kemudian sebagai laki-laki yang dinilai memiliki sifat mulia al-amin itu di dalam proses-proses membawa perdagangan dari Siti Khadijah, lalu memunculkan rasa simpati dan sampai kemudian mencintai Rasulullah dan meminta untuk menjadi suaminya kan di situ. Dan juga pada tatanan yang lain yang ada Ali bin Abi Thalib kita mengenal di dalam sejarah itu proses yang membangun tatanan tidak bisa secara nama amruh idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun kun jadi Islam enggak. Yang sekarang kemudian Islam telah menyebar ke seluruh belahan dunia, ada sekitar sekarang 1,7 miliar ya dari sekitar 7 miliar penduduk dunia gitu. Itu kenapa kemudian menjadi penting strategi tadi sembunyi-sembunyi. Baru kemudian ketika di Mekah ya ada proses yang tadi sudah dijelaskan di awal singgungan sedikit dari makalah. Rasul kemudian beranjak kepada dakwah yang terang, dakwah yang kemudian dengan berbagai kapital yang ada, apalagi setelah Umar bin Khattab masuk Islam ya, setelah berbagai kalangan-kalangan kemudian menerima Islam dengan nilai-nilai yang ada Al-Quran, kemudian berdialektika. Al-Quran saja kan tidak diturunkan secara langsung. Allah mengungkapkan di dalam ayat Al-Quran yang menurunkan dan Allah yang menjaga. Tapi toh demikian juga berproses, berdialektika dengan konteks ya, perkembangan dinamis aspek masyarakat. Jadi peradaban Islam di dalam refleksi melihat tatanan
civilization, Islamic civilization yang ada di Mekah ataupun di Madinah, itu kita bisa melihat suatu proses yang dinamis. Al-Quran berdialektika dengan konteks masyarakat itu turun secara berangsur selama kurang lebih 22 tahun. Ya, tidak lalu muncul diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz yang kita mengenal Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Memang di bulan suci ini Quran diturunkan, dan itu pun juga masih menjadi diskursus di kalangan para ulama bahwa apakah Quran yang mushafi ini yang kemudian diterima oleh Rasulullah, atau kemudian Quran yang di Lauhul Mahfuz diturunkan ke bumi, ya, yang kemudian melalui berbagai kebijakan ataupun kemudian kalam-kalam Allah itu, karena wujud dulu itu bukan yang seperti kita lihat Al-Quran itu Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah saat itu kan tidak berharokat, ya, dan kita mengenal itu juga kebijakan politis. Ketika kemudian di masa Abu Bakar dikumpulkanlah ya mushaf-mushaf itu yang bertebaran di antara pelepah-pelepah kurma atau kemudian juga di daun-daun yang lalu dikumpulkan karena banyaknya para mujahidin yang meninggal dunia di dalam peperangan, ya kan, lalu diijtihadkan Quran, para penghafal Quran tadi itu diwujudkan dalam bentuk mushaf yang lebih dikenal sekarang dengan mushaf Utsmani. Oke. Nah, itulah kenapa kemudian teman-teman sekalian, kita tidak bisa fanatisme muncul. Ya, fanatisme itu sandingan dengan toleransi tadi terhadap satu pemikiran, satu perspektif bahwa Islam itu ya seperti itu. Enggak, Islam itu merupakan rumpun ajaran agama, merupakan tatanan-tatanan keagamaan, etika dan sebagainya yang kemudian juga berdialektika. Kalau kita belajar tentang hukum Islam atau syariah, maka ada kaidah bahwa ada muhakkam, ada kebiasaan, traditions, cultures, ya, dari berbagai ragam daerah masyarakat itu juga menjadi satu bentuk hukum, di situ. Sehingga ada proses di situ dinamis yang. Nah, ini kita melihat peradaban. Kalau begitu, Islam sebagai sebuah peradaban, apakah kemudian monoton pada satu perspektif? Tentu tidak. Dia berdialektika. Karena Islam hadir sebagai sebuah peradaban di Mekah, di Madinah juga merupakan satu tatanan yang tadi mengalir secara dinamis. Gitu ya. Keren kan? Termasuk tadi relasinya dengan pertanyaannya Mbak Wiwi, ya, tentang pajak, tentang pemerintah dan sebagainya. Islam mengajarkan misalnya di dalam tatanan ekonomi. La gharar wala riba, wa halallahu ba'a wa harrama riba. Misalnya gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tatanan prinsip ekonomi Islam begitu. Nah, turunannya macam-macam. Sebuah tatanan peradaban. Bagaimana Islam memandang terhadap jual beli online? Boleh, tapi lalu ada prinsip yang muncul. Apa? Tidak boleh di situ jual beli yang kemudian ada gharar. Ya, yang di situ lalu ada riba. Gharar itu semacam penipuan, ada manipulasi. Ya, lalu di situ muncul najasah. Mungkin tidak ada manipulasi, tapi jual beli barang-barang yang najis. Ya, di situ ada babi, ada anjing, macam-macam lah itu ya, kelawar atau kemudian hewan-hewan yang oleh Rasulullah juga jelaskan tidak punya cakar yang tajam, ya, tidak bisa kemudian bereproduksi di dua alam seperti kata, ya, buaya dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu semua tatanan yang membentuk satu tatanan peradaban masyarakat. Nah, kita ada tinggal di dalam satu komunitas universitas Islam, itu pun kemudian membangun sebuah peradaban atau budaya-budaya akademik yang kalau di Universitas Islam kita disebut dengan budaya akademik Islami. Nah, yang kemarin sudah dibahas ya, masih ada satu video yang nanti bisa disimak lagi tentang lanjutan kemarin tentang learning society ya, terhadap satu bentuk juga
pengembangan sains teknologi toharoh dan busana kemarin itu insya Allah nanti masih ada ya. Next week mungkin kita uploadkan. Ya, begitu tambahan sedikit ya, Mas Raji. Ya, mungkin teman-teman ada juga yang sharingkan, masih ada beberapa menit ke depan. Kalau mau dilanjutkan tambahannya silahkan. Hari ini Jumat, yang lain ada mata kuliah sudah mulai masuk, Mbak Wiwi, di ekonomi. Kalau semester 2 kayaknya masih ada UTS. Izin menjawab Pak, karena sinyal Wiwi sedang tidak baik. Untuk UTS kami sudah selesai semua Pak. Mungkin minggu depan baru bisa mulai pembelajaran. Minggu sekarang udah mulai pembelajaran seperti biasanya Pak. Tapi yang semester 2 kayaknya nanti siang masih ada itu. Iya Pak, kayaknya semester 2 dari psikologi Pak. Atau bagaimana? Oh, psikologi ya? Oke. Iya. Iya Pak. Sudah selesai semua ya? Iya Pak, udah selesai. Soalnya kami jadwal UTS-nya juga sesuai jadwal itu Pak, sesuai jadwal mata kuliah seperti biasanya, jadi seminggu cepat. Ya, alhamdulillah ya. Tapi belum tatap muka ya? Alhamdulillah belum Pak. Yang Fakultas Ekonomi sudah tatap muka itu. Jadi teman-teman pada bingung juga mereka karena PAI itu masih belum offline, yang lainnya online. Jadi beberapa kebijakan itu mereka Pak ini tanda tangannya gimana? Tanda tangan gimana mau online kok? Ya dan lain sebagainya ya. Kalau selain ekonomi itu memang sudah masih online. Insya Allah semester depan ini sudah mulai offline semua insya Allah. Memang saya lihat tadi kebijakan beberapa itu pemerintah tidak membolehkan atau belum membolehkan adanya takbir keliling ya dengan sound system dan sebagainya. Takbirnya ada di tempat ibadah masing-masing atau di masjid, di mushola gitu. Ya, artinya memang ya masih cukup mengantisipasi adanya pandemi ini karena ini kan jangan sampai kemudian ini juga ya terlena. Mentang-mentang kayaknya pandemi sudah mereda dan sebagainya. Nyatanya di berbagai public transportation itu masih diperketat, apalagi menjelang Idul Fitri begini, dan juga di beberapa tempat ya masih tetap belum sepenuhnya ya dibuka lebar. Tapi insya Allah lah kita optimis next semester bulan September ya insya Allah sudah sangat pulih. Insya Allah bisa pembelajaran secara penuh ya dengan offline. Baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan lagi sharingnya dari teman-teman? Kalau ada masih kita bisa atau mungkin dari kelompok 4 mau menambahkan sedikit lagi, nanti habis itu saya tambahkan sedikit lagi dan kita bisa tutup, tidak harus panjang ya, masih di dalam nuansa Ramadan. Silakan Mbak Wanda atau Mas Rajiv barangkali mau menambahkan beberapa catatan dari makalah ya yang kemudian sudah dengan tulis dengan sangat bagus sekali dan saya sangat apresiasi, bagus sekali makalahnya ya. Dan itu sebagai indikator kesungguhan dari teman-teman belajar tentang sejarah peradaban ya. Insya Allah mudah-mudahan juga nanti membuahkan hasil yang lebih bagus. Silakan Mbak Wanda, Mas Rajiv. Mungkin hanya ingin memberi sedikit tambahan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang visioner, sehingga saat kehadirannya memberikan banyak perubahan di berbagai bidang, sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang yang lainnya seperti itu Pak. Jadi dengan kehadirannya Nabi Muhammad itu sangat memberi impact yang sangat baik di dunia. Mungkin dari kelompok 4 cukup Pak untuk presentasi. Oke, Mas Raji.
Ada Mas Raji? Mohon maaf Pak, Rajib sedang mengalami kendala jaring. Oke, ya. Bagaimana dengan keagamaan? Apa yang dibangun secara arsitekturnya, Mbak Wanda? Dibaca nggak di fase masa Nabi gitu? Misalnya Rasulullah mendirikan apa begitu? Kalau yang bagian itu saya cuma tahu yang membangun Masjid Nabawi itu Pak. Tidak, ya hanya itu Pak yang saya temukan di jurnal. Termasuk tadi ya, bentuk piagam Madinah ya. Baik. Ya, ada beberapa catatan tambahan ya, teman-teman sekalian, ketika kemudian kita membaca sketsa geografis masyarakat di Arab Saudi ya, atau di belahan apa namanya Madinah. Kondisi Arab pra-Islam itu ya, kalau kita bisa melihat ya, di sana ada sebelah barat itu dengan Lautan Merah ya, selatannya itu dengan Lautan Hindia, sebelah timur itu dengan Teluk Arab, dan utaranya ada Irak ya dan Syria itu. Jadi Semenanjung Arabia ini sebagai sebuah tatanan pengembangan peradaban di era saat itu terdiri dari dua bagian. Jadi ada pedalaman ya, ada padang pasir ya, dengan curah hujan yang jangarang sekali sehingga tanahnya kering dan tandus. Itu majority geografis yang ada di sana. Begitupun di wilayah yang lain ya, yang bagian pinggir laut itu curah hujannya turun secara teratur, tanahnya lebih subur gitu. Jadi juga kita tidak bisa membayangkan, atau jangan dibayangkan bahwa di Arab itu semuanya lalu kering, itu enggak gitu ya. Ada wilayah yang memang sangat subur ya, terutama tadi itu yang di pinggir laut ya. Wilayah itu misalnya ada Hijaz, Yaman, Hadramaut, ada Bahrain dan sebagainya ya, di dalam pengembangan atau perkembangan wilayah-wilayah Semenanjung Arabia saat itu. Sehingga masyarakat Arab itu tinggal di tadi yang kita sebut dengan Ahlul Badawi, mereka mengembara ya. Lalu ketika Islam hadir ya, wilayah pinggiran tadi itu perkembangannya pun juga mengalami hal yang beragam gitu. Ya, di Arab saat itu wilayah perkotaan Arabia bertahan menjadi tempat-tempat yang lebih inilah gitu, yang lebih metropolis ya, dengan segala pengaruhnya. Mereka kemudian dari apa namanya, keyakinannya juga sangat mempengaruhi, sehingga kalau kita bisa melihat dari tatanan tadi itu, sketsa politis atau sketsa geografisnya masyarakat saat itu, ada yang menyelimuti wilayah Semenanjung Arab itu berpasir putih, ada yang kemerahan ya, ada yang kemudian disebut dengan tanah merah ya, Adahna itu, dataran yang berpasir merah yang membentang ya, dari Nubud yang di situ juga, lalu hamparan pasir itu membentuk pola busur besar ya, yang ke tenggara itu gambaran-gambaran betapa semenanjung geografis yang ada di saat itu juga menjadi hal yang berpengaruh terhadap tatanan masyarakatnya. Orang-orang yang tinggal di pesisiran itu secara psikologis itu tentu akan berbeda ya, budaya yang meliputi juga berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perbukitan gitu. Ya, termasuk bentuk geografis masyarakat di Arab saat itu ada namanya dengan al-harrah, daratan yang membentuk lava bergelombang dan retak-retak di permukaan pasir berbatu ya. Jadi tidak apa namanya, Arab itu tidak memiliki satu sungai besar yang mengalir ya, namun memiliki jaringan danau yang menampung curahan hujan ya. Ya, ini hari memang di Arab Saudi ya, ada hujan itu satu hal yang menarik ya, ada salju juga begitu. Jadi sejak kelahiran Islam ya, jejaring yang ada itu bisa dilakukan melalui daratan
dan juga kemudian kalau dilihat ya rute itu dimulai dari Mustamia, Buraidah, di Najat, menerus di Wadi Ar-Ruhmah, dan juga dari Suriah memotong Wadi Al-Shihran dan Misri pas pesisir Laut Merah ya. Di situ kita bisa melihat betapa kemudian gambaran tadi itu juga menunjang tentang flora faunanya di Arab Saudi. Kenapa kemudian Indonesia misalnya pada konteks ini kita bisa tarik memiliki satu bentuk peradaban yang tersendiri karena kita berada di kawasan Katulistiwa, nah, itu ya. Nanti runtutannya ke sana yang akan dibahas di fase-fase setelah ini ya, nanti bahasanya. Jadi flora fauna yang ada di Arab Saudi saat itu juga menjadi hal yang menarik gitu ya. Seperti kopi, kurma, sayuran, buah-buahan gitu. Teman-teman kalau pas lagi di sana asik tuh. Gitu. Makanannya juga akhirnya berbeda ya, kuliner sebagai sebuah tatanan tradisi dan juga apa ya, bentuk lain ya dari peradaban itu kan termasuk macam-macam itu, dari busana, dari makanan ya, dari bentuk arsitektur, itu yang membentuk-bentuk peradaban ya. Jadi kurma makanan pokok mereka, bijinya itu ditumpuk untuk makanan unta, batangnya dijadikan bahan kayu bakar itu ya. Kalau di Indonesia kita bisa mengenal adanya pohon jati dan sebagainya, ukir dan sebagainya, itu diminati di kalangan barat. Daerah penghasil utama kurma ada di Hijaz dan di Yathrib. Lalu kalau kita melihat lagi di sejarah itu, Mekah berbukit, berbatu sehingga tidak banyak adanya kurma. Di daerah pantai itu seperti di Yaman, Hadramaut itu menghasilkan buahan, sayur, gandum, kopi dan lainnya dalam jumlah yang lebih besar ya. Daerah pertanian yang subur itu ada di Yaman, di Syam, Syria ya. Itu menjadi pusat perdagangan orang-orang Quraisy ya, dari Mekah di masa jahiliyah yang mereka lalu ke Yaman ya di musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Itu yang disinggung juga di surah Li'ila fi Quraisyin ila fihim lihlatas syita'i wasyaif ya. Mereka ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas ya. Sehingga sedikit lagi tambahan tentang faunanya, ada kuda, domba, kambing ya. Hewan-hewan yang kemudian sering dipakai adalah unta karena juga selain berfungsi untuk transportasi, unta juga dijadikan sebagai alat tukar ya, mas kawin ya, tebusan tadi, termasuk disinggung Mbak Wiwi dan teman-teman sekalian, adanya pajak yang di kemudian hari ya, karena di awal itu zakat ya, dan nanti di masa masa Abu Bakar ya ada semacam apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, memerangi kalangan-kalangan yang membangkang membayar zakat ya setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi ini semua menjadi satu tatanan peradaban ya, kekayaan yang bisa kita lihat dari sisi kebudayaan. Tadi sudah disinggung dan dijelaskan dengan sangat bagus oleh kelompok 4 juga tentang ekonomi, tentang kebudayaan, politiknya ya. Tadi saya menambahkan sedikit tentang kondisi di tatanan geografisnya begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah cukup juga ya. Selamat beristirahat juga di masa puasa ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya, lahir batin. Allah kasih kita keberkahan yang lebih di bulan suci ini ya. Mudah-mudahan juga orang tua kita, keluarga diberikan limpahan tambahan ya, rezeki-rezeki yang makin baik, makin meningkat ya. Dan sampaikan salam saya juga, mudah-mudahan nanti bulan Idul Fitri ya bisa bertemu bersama lebih bahagia. Mungkin sudah sekian lama tak bertemu ya karena pandemi juga. Terima kasih ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Saya tutup ya Zoom-nya.